Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Udah subscribe belum? Yuk kita subscribe. Nyalakan tombol loncengnya, dipencet supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Hari ini saya mau bikin olahan daging sapi. ...250 gram daging sapi, kemudian dipotong-potong melawan serat, gunanya supaya dagingnya nanti lebih cepat empuknya. Saya menggunakan pisau cantik dan tajam sekali keluaran dari stain cookware. Bumbu yang dihaluskan: 3 butir kemiri, 4-5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kunyit bubuk, ketumbar, kemudian 2 ruas jahe. Saya menggunakan chopper dari Mito Chiba Elektronik, kodenya CH100. Chopper ini mampu menghaluskan daging ayam, daging sapi, serta bahan-bahan makanan lainnya. Untuk pelengkapnya, 3 batang serai, 4 ruas lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Siapkan wajan, kemudian beri minyak goreng sedikit. Tumis bumbu yang dihaluskan sampai matang. Wajan ini adalah wajan anti lengket, muat banyak, dari stain cookware. Di sini saya akan bikin kuah gulainya dulu. Masukkan bahan-bahan rempah, lalu ditumis bareng dengan bumbu yang tadi. Kemudian masukkan daging sapi. Kalau teman-teman tidak ada atau tidak doyan daging sapi, boleh diganti dengan daging ayam ataupun daging kambing. Nah, daging sapi ini mempunyai cita rasa yang lebih gurih dibanding dengan daging ayam. Namun semuanya tergantung selera masing-masing. Dimasak sampai bumbunya meresap, lalu tambahkan sedikit air, kurang lebih 300 ml. Kecilkan apinya dan ditutup sampai dagingnya empuk. Sebelum ditutup, saya akan menambahkan garam, kaldu bubuk, dan gula merah. Sambil menunggu dagingnya empuk, di sini siapkan bahan-bahan tambahan, yaitu bawang putih, bawang merah, kecap manis, kol, cabai dan tomat, serta santan. Bumbu yang diiris-iris, bawang putih, bawang merah, masing-masing 5 siung. Kemudian cabai rawit, sesuaikan dengan selera ya. Saya pakai 10 buah cabai rawit diiris dan 10 buah lagi dibiarkan utuh. Kemudian tomatnya pakai 2-3 buah. Boleh tomat hijau, boleh tomat merah. Lalu kol secukupnya. Kemudian masukkan santan kurang lebih 350-400 ml dari setengah butir kelapa. Atau bisa juga pakai santan kental instan 65 ml. Dimasak, lalu disisihkan terlebih dahulu. Setelah ini tumis bawang putih, bawang merah di wadah terpisah atau di wajan terpisah. Siapkan wajan, beri sedikit saja minyak goreng, tumis bawang putih, bawang merah, serta cabai. Ini rasanya lebih sedap ya kalau misalnya bumbunya dipisah terus ditumis seperti ini.
Tambahkan kecap manis. Kurang lebih 3-4 sendok makan, kemudian ditumis sampai aromanya keluar. Lalu saus tiram 2 sendok makan. Biarkan dia sampai berbuih atau mendidih, lalu tambahkan air gulai daging. Nah, ini rasanya mantul markentul kalau dimasak pisah seperti ini, lebih sedap. Setelah ini digabung jadi satu di wajan yang besar tadi. Kalau dirasa dagingnya sudah empuk, masukkan kol, kemudian tomat, lalu cabai utuh. Nah, setelah ini tidak makan waktu lama lagi. Silakan tes rasa karena udah selesai proses memasak. Teman-teman, resep ini mantul markentul. Sudah banyak banget dicoba ya. Nah, ini adalah versi pakai daging sapi yang ternyata tuh rasanya lebih gurih, pokoknya layak dicoba. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Jangan lupa, saya juga bisa di-follow di Instagram bersama Estepiani. Salam sehat, sampai ketemu lagi.